Ya, shalom, salam sejahtera, rekan-rekan Makanan Rohani Sehat Channel, dimanapun saudara berada. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Pardi Umbai di tema Alkitab Terbuka dengan topik kebenaran Tuhan yang menyelamatkan, bagian yang kedua. Bagian yang kedua ini kita akan melihat atau kita akan mengetahui ya bahwa kita ini perlu dipimpin oleh roh kebenaran untuk mengetahui setiap kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam kitab suci Alkitab. Nah, pertanyaannya bagi kita sekarang, siapakah roh kebenaran itu? Roh kebenaran yang memimpin kita itu adalah tidak lain, dia adalah Roh Kudus daripada Allah itu sendiri. Dan Roh Kudus ini yang menolong kita untuk mengetahui, untuk memahami setiap kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam kitab suci Alkitab. Injil Yohanes pasal 14 ayat 17 tertulis, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi bagi setiap orang percaya, roh kebenaran atau Roh Kudus Allah itu ada tinggal di dalam dirinya. Nah, roh ini tidak dikenal oleh orang-orang dunia atau orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, mereka belum ada atau belum menerima Roh Kudus. Jadi mereka tidak mengenalnya. Tetapi orang-orang percaya mengenalnya. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 26 berkata, kita buka ya. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi Tuhan Yesus berkata, jikalau penghibur, ya penghibur itu ya roh kebenaran tadi, yaitu Roh Kudus Allah. Nah, jikalau roh penghibur yang diutus ya oleh Tuhan Yesus dari Bapa itu datang kepada kita, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi roh kebenaran itu akan bersaksi tentang Yesus Kristus Tuhan. Roh kebenaran itu akan berbicara tentang kebenaran-kebenaran Tuhan atau kebenaran-kebenaran dari firman Allah yang ada dalam kitab suci Alkitab, dan kebenaran itu yang menyelamatkan. Ini perlu diketahui oleh setiap orang. Dan juga di dalam Injil Yohanes 16 ayat 13 berkata atau tertulis, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi itulah peranan Roh Kudus ya. Roh Kudus akan menolong setiap orang percaya untuk mengetahui, memahami kebenaran. Dan Roh Kudus ini yang akan memimpin orang hidup dalam kebenaran, dan Roh Kudus ini akan memberitahu tentang hal-hal yang akan datang. Oleh sebab itu, setiap orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu mengerti kebenaran. Kemudian, yang kedua di dalam bagian 2 ini adalah sang kebenaran. Siapa sebenarnya sang kebenaran itu? Kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Siapakah sang kebenaran itu? Injil Yohanes 14 ayat 6 tertulis, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi tidak ada orang yang pernah hidup sebelumnya, ya, sebelum Tuhan Yesus dan sesudah Tuhan Yesus berani berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, yaitu kepada Allah Bapa, kalau tidak melalui aku. Jadi Tuhan Yesus mendeklarasikan bahwa dirinya adalah kebenaran.
Jadi sang kebenaran itu adalah Yesus Tuhan. Dirinya adalah kebenaran. Menerima Yesus berarti menerima kebenaran, yaitu kebenaran Tuhan yang menyelamatkan. Ya. Jadi kita sudah mengerti sekarang bahwa ada roh kebenaran yang memimpin kita, yaitu Roh Kudus. Kemudian siapakah pribadi kebenaran itu atau sang kebenaran itu? Dia adalah tidak lain daripada Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Nah, kemudian apa tujuan dari kebenaran? Kita lihat di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-32 tertulis, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi tujuan kebenaran itu adalah memerdekakan setiap orang yang menerima kebenaran. Dimerdekakan dari apa? Atau menerima kemerdekaan yang bagaimana? Ya. Kebenaran itu memerdekakan orang daripada yang namanya kesalahan atau dosa atau akibat dosa, ya, karena melakukan dosa akan mendapat hukuman, tetapi kebenaran, ya, itu memerdekakan. Apa itu kebenaran yang memerdekakan dalam hal menghadapi hukuman akibat dosa? Yaitu bahwa Yesus Kristus adalah pengampun bagi setiap dosa orang yang mau datang kepadanya minta ampun, sehingga tidak dihukum karena dosa atau akibat berbuat dosa. Jadi dimerdekakan dari hukuman. Itu salah satu contoh kemerdekaan. Atau juga bahwa setiap orang percaya itu tidak dikuasai lagi, bahkan dikatakan si jahat atau roh jahat atau setan atau iblis tidak dapat menjamahnya lagi. Artinya dimerdekakan, dibebaskan dari kekuasaan iblis atau di bawah kuasa iblis atau setan-setan, hanya ada di bawah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Itu artinya dimerdekakan. Dimerdekakan dari perbudakan dosa, ya, dari keinginan-keinginan daging yang membuat berdosa. Ya, artinya diberi kemampuan untuk tidak melakukan keinginan-keinginan daging atau diberi kemampuan untuk melawan dosa. Sebab kalau orang tidak mengerti kebenaran, tidak mengetahui kebenaran, tidak menerima kebenaran, orang tidak akan mampu yang namanya melawan dosa. Mungkin lepas dari dosa yang satu tapi masih jatuh, masih kalah oleh dosa yang lainnya. Jadi tujuan kebenaran itu adalah untuk memerdekakan. Dan kemudian di dalam 1 Yakobus pasal 1 ayat 25, ya, kita boleh lihat ke sana. Di dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat yang ke-25 berkata, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi siapa yang meneliti hukum yang sempurna, yaitu firman Allah, yaitu kebenaran yang daripada Allah, yaitu kebenaran Allah itu sendiri, maka orang itu akan mendapat kemerdekaan, dimerdekakan dengan catatan orang tersebut, ya, mentaati segala hukum yang ia teliti, yang ia perhatikan itu, dan hidup di dalamnya atau mentaatinya. Nah, oleh sebab itu orang tersebut akan beroleh kemerdekaan sehingga ia berbahagia. Jadi itulah bagian kedua dari kebenaran Tuhan yang menyelamatkannya. Kita akan berjumpa kembali di bagian yang ketiga. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe, di share, di like, dan diberi komen, ya. Dan kami akan terus membagikan kebenaran ini. Sampai berjumpa lagi di bagian ketiga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.